Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Oke guys, kali ini saya ada di daerah Malang ya. Nah, daerah Malang ini memang merupakan tempat yang sebenarnya nggak jauh ya dari Kabupaten Pasuruan, tempat saya tinggal. Dan di sini saya mendatangi sebuah candi guys ya, candi yang berasal dari kerajaan Singasari guys. Nah, ini dia raja yang didharmakan atau dicandikan di sini adalah Raja Wisnuwardana. Yang mencandikan adalah putranya, yaitu raja terkenal di Singosari, yaitu Raja Kertanegara. Jadi raja yang pertama kali ingin punya cita-cita ingin menyatukan Nusantara. Jadi gitu guys. Oke, ngobrol-ngobrol soal candi yang satu ini. Nah, ini namanya adalah Candi Jago. Candi Jago ini merupakan candi yang dibangun pada tahun 1268 untuk penghormatan ya pada Sri Raja Wisnuwardana. Ini raja keempat dari kerajaan Singasari guys. Dan di sini biasanya banyak anak-anak sekolah yang study tour gitu ya, untuk belajar gitu, untuk melihat gimana sih candi yang ada di daerah sini, terutama di Jawa Timur guys. Dan untuk candi sendiri, Candi Jago ini di dalam kitab Negara Kertagama sama kitab Pararaton, nah itu disebutkan merupakan candi yang memang juga sama sih dipakai sebagai penghormatan untuk Raja Wisnuwardana. Dan sama juga yang disebutkan di situ pada tahun 1268 sampai 1280. Nah, untuk candi ini sendiri merupakan candi yang kaya dengan relief guys ya, dan ini merupakan candi istana karena memang di mana-mana penuh dengan hiasan yang kayak gini guys. Dan untuk candi ini sendiri, kalau kita lihat ya reliefnya, nah relief apa aja sih yang ada di sini? Beberapa diantaranya guys, ada Arjuna Wiwaha dan juga Partayajna. Nah, Arjuna Wiwaha ini merupakan kisah Arjuna ketika bersama dengan saudara-saudaranya para Pandawa yang diusir selama 12 tahun gitu ya ke hutan. Nah, ceritanya berkisar tentang itu guys. Dan ketika diusir itu, nah Arjuna ini bertapa dan dia akhirnya mendapatkan senjata sakti dari Dewa Siwa. Dan senjata sakti ini nanti yang akan digunakan oleh Arjuna untuk memenangkan ya pertandingan di perang Baratayuda, yaitu perang antara Pandawa dengan Kurawa gitu yang untuk kemudian hari. Terus kemudian cerita Partayajna ini sebenarnya juga sama sih, kisahnya Arjuna juga. Tapi Arjuna ini bertapa di Gunung Indrakila. Dan kisah yang lainnya ini ada Pancatantra. Nah, Pancatantra ini merupakan kisah kerbau. Ini cerita fabel guys ya, cerita fabel dari India. Nah, kerbau yang menolong buaya, kemudian buaya malah mau menerkam kerbau, dan akhirnya si buaya ini berhasil ditumpas gitu sama orang-orang ya, dan itu sebagai pembalasan bahwa dia itu sudah mengabaikan gitu ya si kerbau, permintaannya si kerbau gitu. Dan kemudian ada kisah yang lainnya dari agama Buddha, yaitu Kunjara Karna. Nah, ini adalah seorang raksasa ya guys yang bernama Kunjara Karna yang taat beribadah dan menyembah pada Sang Buddha. Kemudian akhirnya dia ditunjukkan neraka, dan ketika itu dia melihat gimana sih seremnya gitu ya di neraka katanya gitu. Dan kemudian dia teringat dengan temannya yang namanya adalah Purnawijaya gitu guys. Dan kemudian dia
mungkin pingin lihat seperti apa sih, dan ketika itu Purnawijaya melihat si Kunjarakarna ini gitu, dan akhirnya dia minta tolong dan dia juga memohon ya pada ini ya, pada dewa. Maksudnya si Kunjarakarna ini memohonkan ini ya, Purnawijaya ini supaya tidak dimasukkan neraka, dan akhirnya memang diperbolehkan gitu guys, diluluskan. Dan untuk kisah yang lainnya lagi adalah Krisnayana. Krisnayana ini merupakan kisah Krishna pada saat muda gitu guys ya. Ketika itu dia lagi nakal-nakalnya, kemudian dia dikejar-kejar sama raksasa gitu guys ya, sampai akhirnya dia berlindung pada ini ya, pada seorang pendeta sakti yang namanya adalah Resi Mucukunda. Nah itu ya, dan akhirnya dengan bantuan pendeta sakti ini raksasa ini berhasil dibunuh gitu guys. Nah kalau mungkin kita jalan-jalan ke sini, nah kita cuma melihat relief-relief yang ada di sini, kita mungkin juga apa ya yang dimaksud dengan relief ini. Nah tentu saja kita perlu juga mencari referensi gitu ya. Jadi kalau kita ke Candi Jago tidak sia-sia gitu guys. Dan untuk kisahnya sendiri, nah ini memang saya juga baca guys ya, dari browsing gitu ya, apa sih kisah yang ada di ini di Candi Jago gitu ya, yang digambarkan di sini apa aja gitu. Dan memang untuk pengisahannya sendiri, karena modelnya ya berupa kayak gini gambar ya, kita memang harus bisa menafsirkan ya guys ya. Kita harus bisa ya pokoknya mengait-ngaitkan gitulah, ini siapa, kisahnya gimana kayak gitu ya. Dan memang ini suatu pekerjaan yang sebenarnya juga sulit guys ya, bukan perkara yang gampang ya. Meskipun di situ ada gambarnya ya, kalau orang yang ini yang membuatnya itu masih hidup kita bisa tanyain, tapi kalau udah enggak ya enggak bisa guys. Dan untuk ini untuk reliefnya sendiri ini ada di samping-sampingnya, dan ketika kita naik ke sini pas kita ini ya, kita jalan, kita bisa menemukan ada relief yang ada di sini. Terus kemudian di bagian yang lainnya, kaki kita ini juga sama sih menginjak batu andesit gitu ya, dan itu juga ada reliefnya guys ya di sampingnya. Jadi kita harus jeli mengamati. Dan untuk kisah-kisah yang ada di sini ini saya juga melihat ada, nah ini ada, mungkin ini toko yang terbakar ya ini ya. Kalau sekarang mungkin sih ini kayak saya awalnya juga saya pikir ini merupakan ini ya manusia pohon guys ya, ya pohon yang ada kakinya gitu. Ternyata ini adalah api guys. Jadi ya maklumlah gitu ya. Karena ini ya, karena kalau di daerah ini daerah candi nah kayak gini, nah ini kita ya bisanya sih cuma menerka-nerka saja ya, karena memang hiasannya tidak ada warnanya, nggak ada catnya juga gitu ya. Makanya kita harus ini guys ya, pokoknya harus sabar gitulah guys, atau mungkin juga membekali diri kita ya dengan pengetahuan sebelum kita berangkat ke candi. Sebenarnya sih kalau kita jalan-jalan ke candi, kita bisa ini ya, bisa menemukan banyak sekali pengetahuan yang bisa kita kita peroleh gitu ya. Dan pengetahuannya itu sebenarnya banyak banget ya, misalnya rakam hias kayak gitu ya. Terus kemudian apalagi ya, toko-toko kayak gitu. Nah ini bisa menambah wawasan kita juga, gaya rambutnya kayak gitu. Terus kemudian model bajunya, perhiasan dan sebagainya. Nah ini banyak banget ya yang kita bisa pelajari. Dan ini kita bisa amati di ini ya, di candi yang merupakan peninggal dari kerajaan Singosari. Dan kita juga bisa mengetahui gimana sih waktu itu orang-orang yang ada di Singosari ya memakai baju, mungkin raja-rajanya kayak gini ya waktu itu ya, atau mungkin para bangsawannya kayak gitu. Dan melangkah ke bagian, kalau tadi kan di bagian bawah guys ya, nah sekarang saya mau melangkah ke bagian sini ya.
Oke, jadi modelnya ini kayak semacam ada 3 bagian bawah ya, bagian ini dan ini bagian puncaknya guys ya. Cuman ini sepertinya bagian sana belakangnya ini nggak ada, ini nggak ada sambungannya lagi guys ya, terbuka gitu. Dan ya dibiarkan begini saja karena memang kalau dipaksakan mungkin juga tambah aneh guys ya. Jadi yang bisa aja disatukan, yang enggak ya dibiarkan aja. Tapi ya tentu saja kita memang harus menjaga kelestarian warisan leluhur dari bangsa Indonesia gitu guys ya. Karena kalau relief-reliefnya udah hilang kayak gitu, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa melihat lagi guys ya peninggalannya, apalagi kalau masih belum di replika. Terus kemudian di bagian sini kita bisa lihat ada ini ya, ada kisah Angling Dharma. Kalau nggak salah kayak gitu, ada juga digambarkan di sini. Nah ini ada ularnya ya guys ya. Nah kayak gini. Nah ini kayak cerita bergambar. Jadi kalau kita melihat relief yang ada di sini, nah ini kita bisa lihat rumahnya juga gimana. Rumahnya gaya-gaya Bali ya guys ya. Dan orang-orangnya kalau kita lihat ini baju-bajunya itu ya sekarang bisa kita saksikan di dalam tari-tariannya orang Bali, kesenian wayang kayak gitu ya guys ya. Dan memang ya gaya-gaya yang ada di Jawa Timur ya. Nah ini gayanya sudah mulai kayak wayang gitu ya. Jadi pipi beda dengan di Jawa Tengah yang gayanya itu gaya yang natural. Kalau di sini identik sama gayanya yang lebih kaku guys. Nah ini ya ragam hiasnya cukup banyak dan beragam guys. Oke, jadi kayak gini. Mungkin di sini juga kita bisa temukan ada punakawan. Nah kemudian ada orang tidur juga di sini. Nah, ada kayak semacam candi juga. Pokoknya banyak banget yang bisa kita peroleh guys ya dari Candi Jago ya, hiasan-hiasannya juga ya. Nah kemudian ini ada ini kalau nggak salah ini apa ya ini ya. Ini mungkin raksasa guys ya. Nah kita memang perlu ini ya, perlu banyak belajar guys ya dari ini ya, dari ahli sejarah, arkeolog juga gitu ya, supaya kita bisa menafsirkan cerita-cerita kayak gini. Dan dari bagian luar kita juga bisa lihat ya, bagian ini bawahnya ada, bagian situ juga ada, banyak banget ya. Jadi kalau kita datang ke sini mungkin sehari kayaknya nggak cukup ya kalau kita mungkin pingin melihat secara detail gitu ya. Kecuali kalau kita foto, semuanya kita foto, terus kemudian sampai di rumah kita ini ya kita bedah kayak gitu ya, kita baca satu persatu gitu ya, ceritanya kayak apa gitu. Dan oh ini kayaknya ada cerita kerbau ya yang dalam Pancatantra kayak gitu. Dan Pancatantra sendiri itu merupakan kisah yang katanya sih ini juga akhirnya diadaptasi sama daerah-daerah atau negara-negara yang lainnya, termasuk juga di Indonesia ya. Jadi cerita-cerita hewan yang berasal dari yang bukan berasal sih, yang ada di Indonesia, di Asia Tenggara ini juga setidaknya ya mendapatkan pengaruh dari India guys gitu ya, karena memang di sana juga ada kisah hewan gitu. Dan reliefnya kalau kita kelilingi panjang banget ya. Apalagi kalau kita ke Borobudur, waduh itu berapa kilo guys ya ini reliefnya. Cuma sayang sih ada ini ya, ada isu yang mengatakan kalau di sana kita nggak bisa sembarangan masuk gitu guys ya. Ya mudah-mudahan itu nggak benar dan mudah-mudahan masih diberi kesempatan. Dan untuk candi yang ada di sini, ini candinya bersifat Hindu Buddha ya. Dan di sini ada kala yang ada tengkoraknya. Nah ini sifatnya Tantrayana ya. Terus kemudian ada arca Amogapasya yang ada di tidak jauh dari sini. Nah ini merupakan arca yang itu ya, yang
merupakan dewa tertinggi dari Buddha Tantrayana. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda. Bye bye.